Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Okta dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Sebelum kita mulai materi pembelajaran, mari kita simak kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi kali ini. Berikut adalah materi yang akan kita pelajari pada video kali ini. Satu, bilangan prima. Apakah yang dimaksud dengan bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan bilangan prima? Seperti kalian lihat, bilangan prima habis dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Misalkan contoh di sini 17. Nah, bilangan 17 ini hanya bisa atau habis dibagi dengan 1 sama dengan 17 dan bilangan itu sendiri, yaitu 17 dibagi dengan 17 sama dengan 1. Bilangan 17 tidak bisa dibagi bilangan yang lainnya, maka 17 termasuk bilangan prima. Sekarang misalkan contoh 9. Apakah 9 termasuk bilangan prima? Kita buktikan. 9 habis dibagi dengan 1, sama dengan 9. 9 habis dibagi dengan 3, sama dengan 3. 9 habis dibagi dengan 9, sama dengan 1. Nah, karena 9 habis dibagi dengan 1, 3, 9, maka bilangan 9 bukan termasuk bilangan prima. Dua, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Apakah yang dimaksud dengan kelipatan? Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan itu dengan bilangan asli. Contohnya, kelipatan dari 2. Berarti bilangan 2 ini kita kalikan dengan bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1 sampai dengan seterusnya. Berarti 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. 2 kali 6, 12. 2 kali 7, 14. 2 kali 8, 16. 2 kali 9, 18. 2 kali 10, 20. Dan seterusnya. Contoh lagi, kelipatan dari 5. Maka 5 kita kalikan dengan bilangan asli. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20. 5 kali 5, 25. 5 kali 6, 30. Dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari kelipatan. Sekarang, apakah yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan? Kelipatan persekutuan adalah kelipatan dari suatu bilangan yang sama dengan kelipatan bilangan lainnya. Contoh yang tadi yaitu kelipatan 2 dan kelipatan 5. Kita tulis lagi ya, kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30,
dan seterusnya. Nah, yang dinamakan dengan kelipatan persekutuan berarti harus sama antara bilangan yang satu dengan bilangan yang lain. Pada kelipatan 2 ada bilangan 10 atau angka 10. Nah, di kelipatan 5 juga ada angka 10. Nah, ini termasuk kelipatan persekutuan. Apakah ada lagi yang sama? Ya, dilihat di sini ada angka 20. Di kelipatan 5 juga ada angka 20. Maka ini kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan persekutuan terkecil KPK dari beberapa bilangan adalah kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang paling kecil. Contoh yang tadi ya, 2 dan 5. Kelipatan 2 tadi adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Kelipatan 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Nah, tadi kalian sudah menentukan kelipatan persekutuan, yaitu 10 dan 20. Sekarang yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan terkecil adalah kalian cari angka terkecil dari kelipatan persekutuan. Tadi kelipatan persekutuan adalah 10 dan 20. Maka angka yang terkecil yaitu angka 10. Nah, maka KPK dari 5 dan 2 atau 2 dan 5 adalah 10. Sekarang kita coba mencari KPK lainnya. Contoh, KPK dari 3 dan 4 adalah, nah kita cari dulu ya kelipatan dari 3. Kalian tinggal kalikan dengan bilangan asli. 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Lalu kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 20, 24, dan seterusnya. Nah, sekarang kita cari kelipatan persekutuan terkecilnya. Dilihat angka yang sama yaitu angka 12. Maka KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Dengan 12. Contoh lain, misalkan KPK dari 4 dan 6. Pertama kita cari kelipatannya dulu. 4, 8, 12, 20, 24, dan seterusnya. Kelipatan dari 6, 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Nah, di sini kalian lihat ada 2 kelipatan persekutuan, yaitu 12 dan 24. Kita cari yang terkecil, yaitu angka 12. Maka KPK dari 4 dan 6, 4 dan 6 sama dengan 12. Selanjutnya, 3. Faktor persekutuan terbesar FPB. Apakah yang dimaksud dengan faktor? Faktor suatu bilangan adalah suatu bilangan yang dapat habis membagi bilangan tersebut. Contohnya, faktor dari 3
adalah, nah, bilangan yang habis membagi 3 tersebut bilangan berapa saja? 3 habis dibagi 1 sama dengan 3. 3 habis tidak dibagi 2. Tidak ya, jadi 2 bukan faktornya. 3 habis dibagi 3 sama dengan 1. Maka faktor dari 3 adalah 1 dan 3. Contoh lain, misalkan 10. 10 habis dibagi dengan 1 sama dengan 10. 10 habis dibagi dengan 2 sama dengan 5. 10 habis tidak dibagi 3. Tidak ya, jadi 3 bukan faktor. 10 habis dibagi 4. Tidak juga, maka 4 bukan faktor. 10 habis dibagi dengan 5 sama dengan 2. Lalu 10 habis dibagi dengan 10 sama dengan 1. Maka faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, 10. Faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Contohnya, kita cari faktor dari 4, yaitu bilangan yang habis membagi 4 adalah 1, 2, dan 4. Lalu faktor dari 6, yaitu bilangan yang habis membagi 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, maka faktor persekutuan yaitu faktor yang sama dari 4 dan 6, yaitu bilangan berapa saja. Nah, di sini dilihat ya, bilangan 1 sama nih dan bilangan 2. Maka faktor persekutuan dari 4 dan 6 adalah 1 dan 2. Contoh lainnya, misalkan bilangan 5. Faktornya adalah 1 dan 5. Lalu dengan bilangan 15, faktornya yaitu 1, 3, 5, dan 15. Faktor persekutuan itu faktor yang sama. Dilihat di sini ada 1 dan 5. Maka faktor persekutuan dari 5 dan 15 adalah 1 dan 5. Faktor persekutuan terbesar FPB. Faktor persekutuan terbesar FPB adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Contoh yang tadi ya, misalkan bilangan 5. Bilangan 5 faktornya yaitu 1 dan 5. Dengan faktor dari 15, yaitu 1, 3, 5, dan 15. Di sini dilihat ada 2 faktor persekutuan, yaitu 1 dan 5. Nah, untuk mencari FPB, maka kita cari yang terbesar, yaitu angka 5. Maka FPB dari 5 dan 15 yaitu 5. Contoh lainnya, misalkan FPB dari 6 dan 18. Kita cari dulu faktor dari 6, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Lalu faktor dari 18, yaitu 1, 2, 3, kemudian 6, 9, dan 18. Jadi angka-angka ini adalah yang dapat membagi dari 6. Dan yang ini adalah yang dapat membagi 18. Nah, dilihat ada beberapa faktor persekutuan, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Kita cari yang terbesar, yaitu angka 6. Maka FPB dari 6 dan 18 adalah 6.
4. Menentukan KPK dan FPB dengan tabel pembagian bersusun. Selain menggunakan cara yang tadi sudah kita bahas, kita juga dapat menentukan KPK dan FPB dengan tabel pembagian bersusun. Syaratnya, pembagiannya kita akan gunakan bilangan prima. Contoh 1. Tentukan KPK dan FPB dari bilangan 24 dan 45. Nah, dengan tabel pembagian bersusun ini, kita dapat menggunakan sekali jalan atau satu cara untuk menentukan dua, yaitu KPK dan FPB. Kita tulis 24 dan 45. Nah, kalian bisa juga menggambar tabel atau hanya menggambar garis seperti ini. 24 dan 45 kita bagi dengan bilangan prima ya. Pertama bilangan prima 2. 24 dibagi 2 adalah 12. 45 dibagi 2 tidak bisa ya. Jadi tetap kita tulis 45. Kemudian dibagi lagi dengan 2. Karena 12 masih bisa dibagi 2, jadi kita bagi 2. 12 bagi 2 yaitu 6. 45 dibagi 2 tidak bisa, tetap ditulis 45. Lanjut, 6 masih bisa dibagi 2. 6 bagi 2 yaitu 3. 45 bagi 2 tidak bisa, jadi tetap 45. Karena 3 tidak bisa dibagi 2 dan 45 juga tidak bisa dibagi 2, maka kita ganti bilangan primanya dengan 3. 3 dibagi 3, 1. 45 dibagi 3, yaitu 15. Nah, karena keduanya bisa dibagi, ya 3 bisa dibagi 3, 45 bisa dibagi 3, maka ini kita kasih lingkaran. Lanjut, 15 masih bisa dibagi 3 ya, jadi kita bagi 3. 1 bagi 3 tidak bisa, jadi tetap 1. 15 bagi 3 yaitu 5. Nah, karena sudah tidak bisa dibagi 3, berarti kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya yaitu 5. 1 bagi 5 tidak bisa, 1. 5 bagi 5 adalah 1. Nah, jika sudah akhirnya menjadi 1, ini sudah selesai. Kita tentukan KPK-nya. KPK-nya kita tulis semuanya. Di sini 2-nya ada 3, maka 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 ini ada 2 ya, 3 pangkat 2 kali 5. 2 pangkat 3 yaitu 8. 3 pangkat 2 yaitu 9 kali 5. 8 kali 9 kali 5 sama dengan 360. Nah, ini adalah KPK dari 24 dan 45. Sedangkan FPB-nya, FPB itu yang dibulatkan ya, dikasih bulatan atau bundaran ini, yaitu 3. Maka FPB dari 24 dan 45 adalah 3. Selanjutnya, contoh kedua, tentukan KPK dan FPB dari bilangan 70, 90, dan 120. Sama seperti tadi ya, kita tulis 70, 90, dan 120. Kita bagi dengan bilangan prima 2. 70 dibagi 2 yaitu 35. 90 dibagi 2 yaitu 45. 120 dibagi 2 yaitu 60. Nah, karena semuanya bisa dibagi 2, maka 2-nya ini kita kasih bulatan. Lanjut, karena 60 ini masih bisa dibagi 2, jadi kita bagi 2 ya. 35 bagi 2 tidak bisa, tetap 35. 45 bagi 2 juga tidak bisa, berarti tetap 45. 60 bagi 2 yaitu 30. Nah, karena yang bisa dibagi hanya 60, jadi 2-nya jangan dibulatkan, tetap 2 seperti ini. Lanjut, 30 masih bisa dibagi 2, kita bagi 32, bagi 2, ini tetap 35, ini tetap 45. 30 bagi 2 adalah 15. Nah, selanjutnya karena angkanya bilangan ganjil ya, jadi
sudah tidak bisa dibagi 2, maka kita beralih ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 35 bisa dibagi 3? Tidak bisa ya, jadi tetap 35. 45 bagi 3 yaitu 15. 15 bagi 3 yaitu 5. Nah, karena yang hanya bisa dibagi 3, 4, 5, dan 15, maka 3-nya jangan kalian kasih bulatan. Tetap saja seperti itu. Lanjut, ini masih bisa dibagi 3, 15-nya, maka ini kita bagi 3. Ini 35, 15 bagi 3 yaitu 5. 5 bagi 3 tidak bisa, tetap 5. Nah, ini bilangannya sudah tidak ada yang bisa dibagi 3. Maka kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya, 5. 35 bagi 5 yaitu 7. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. Nah, ini kan bisa dibagi semua ya dengan 5, maka 5 dikasih bulatan. Lanjut, ini sudah tidak ada yang bisa dibagi 5 ya, maka kita bagi 7. 7 bagi 7, 1. 1 bagi 7 kan tidak bisa, jadi tetap 1. 1 bagi 7 juga tidak bisa, tetap 1. Nah, ini sudah selesai. Maka KPK-nya, KPK dari 70, 90, dan 120 adalah 2. Di sini kan 2-nya ada 1, 2, 3. Maka 2 pangkat 3 kali 3-nya di sini ada 1, 2. 3 pangkat 2 kali 5 kali 7 sama dengan 2 pangkat 3 adalah 8. 3 pangkat 2 adalah 9. 5 kali 7 adalah 35. Sama dengan 2520. Titiknya ini ya. 2520. Nah, ini adalah KPK-nya. Sekarang FPB-nya. FPB dari 70, 90, dan 120 adalah cari yang kita kasih bulatan, yaitu 2 dan 5. Maka FPB-nya 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, ini cara mudahnya ya. Jadi kalian hanya butuh 1 kali jalan gitu ya, 1 kali cara dapat menentukan KPK dan FPB-nya. Memecahkan permasalahan dengan menggunakan KPK dan FPB. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal permasalahan sehari-hari dengan menggunakan KPK dan FPB. Masalah pertama, kakek mengunjungi kami setiap 18 hari sekali. Paman mengunjungi kami setiap 30 hari sekali. Jika pada tanggal 10 Agustus 2021, kakek dan paman berkunjung bersama, pada tanggal berapa mereka akan berkunjung bersama lagi. Nah, untuk menentukan apakah ini menggunakan KPK atau FPB, kalau pertanyaannya menentukan hari berikutnya, maka kita gunakan KPK. Kita cari KPK dari 18 dan 30. Sama seperti yang tadi ya, kita pakai tabel bersusun. Nah, 18 dan 30 kita bagi dengan 2. 18 bagi 2 yaitu 9. 30 bagi 2 yaitu 15. Ini karena bisa dibagi dua-duanya dibulatkan. Nah, ini sudah tidak ada yang bisa dibagi 2 ya, maka kita bagi dengan 3. 9 bagi 3, 3. 15 bagi 3, 5. Bulatkan. Lalu bagi 3 lagi, 3 bagi 3, 1. 5 bagi 3 tidak bisa, jadi tetap 5. Lanjut, kita bagi dengan 5. 1 bagi 5 tidak bisa, 1. 5 bagi 5 yaitu 1. Maka KPK-nya sama dengan 2 kali, ini 3-nya ada 2, maka 3 pangkat 2 kali 5. 2 kali 9 kali 5 sama dengan 90 hari. Jadi kakek dan paman akan berkunjung bersama lagi 90 hari kemudian dari mulai tanggal 10 Agustus. Nah, untuk menentukan tanggalnya tanggal berapa, maka kita lihat
Agustus itu adanya 31 hari ya. Kemudian sudah terpakai 10, jadi 31 dikurang 10 itu sama dengan 21 hari. Nah tadi waktunya adalah 90 ya, maka ini kita kurang 90 dikurang 21 yaitu 69. Nah setelah bulan Agustus kita masuk ke bulan September. September itu ada 30 hari, maka kita kurang 30. 69 kurang 30 adalah 39. Selanjutnya kita masuk ke bulan Oktober. Nah, Oktober ini ada 31 hari, maka kita kurang dengan 31. 39 kurang 31 adalah 8. Nah, 8 ini sudah masuk ke bulan November. Maka paman dan kakek berkunjung bersama-sama lagi pada tanggal 8 November 2021. Masalah kedua. Pak Andi memetik 20 jeruk dan 50 apel dari kebunnya. Kemudian ia membagi dalam kantong-kantong plastik dengan jumlah bagian yang sama. Berapa kantong plastik yang diperlukan Pak Andi? Berapa jeruk dan apel yang dimasukkan dalam setiap kantong? Nah, untuk soal seperti ini, maka kita menggunakan FPB. Jadi kalau soalnya tentang pembagian merata, kita pakai FPB. Kita cari FPB dari 20 dan 50. Kita bagi dengan 2, 20 bagi 2 yaitu 10, 50 bagi 2 yaitu 25. Ini karena bisa dibagi 2, maka ini kita kasih bulatan. Kita bagi lagi dengan 2, 10 bagi 2 yaitu 5, 25 bagi 2 tidak bisa, jadi tetap 25. Ini sudah tidak bisa dibagi 2, juga tidak bisa dibagi 3, maka kita lanjut ke bilangan prima 5. 5 bagi 5 1, 25 bagi 5 yaitu 5. Bagi 5 lagi, 1 bagi 5, ini karena bisa dibagi dua-duanya, kasih bulatan ya, jangan lupa ya. 1 bagi 5 tidak bisa 1, 5 bagi 5 yaitu 1. Nah, maka FPB-nya adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, untuk pertanyaan pertama, berapa kantong plastik yang diperlukan Pak Andi? Maka Pak Andi memerlukan 10 kantong plastik. Ya, 10 kantong plastik. Nah, pertanyaan kedua, berapa jeruk dan apel yang dimasukkan dalam setiap kantong? Tadi jeruknya itu ada 20 ya, sedangkan kantongnya ada 10, maka 20 dibagi 10. 20 bagi 10 yaitu 2 jeruk. Sedangkan apelnya ada 50, maka 50 dibagi, kantong plastiknya ada 10, 50 dibagi 10 sama dengan 5 apel. Jadi setiap satu kantong plastik berisi 2 jeruk dan 5 apel. Oke, itu tadi materi tentang KPK dan FPB. Semoga kalian semua paham dengan materi yang dijelaskan. Untuk melatih kemampuan, kalian dapat mengerjakan soal-soal yang ada di buku, internet, atau yang diberikan guru kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Tetap sehat dan semangat belajar matematika.